Satu, hidup kita ini nggak ada yang tanpa masalah. Antum lihat teman antum yang paling cool, paling santai, apakah dia tidak punya masalah? Punya. Kata Mas Pepeng, Allahu yarham, waktu beliau sakit itu, wah kita dapat nasihat-nasihat berharga dari beliau. Kata beliau, tugas kita bukan mengatasi masalah, tugas kita adalah menghadapi. Udah depan kita. Yang mengatasi itu adalah Allah. Hadapi. Yang pertama, ada masalah, hadapi aja. Halo, masalah, assalamualaikum, apa kabar? Aku sudah tahu kamu akan datang, maka ahlan wa sahlan. Adik saya sejak 5 tahun yang lalu sudah harus cuci darah karena gagal ginjal. Maka ada fase di mana dia denial dulu. Kok bisa? Aku umur waktu itu, beliau umur 23 tahun. Kok bisa aku umur 23 tahun kena gagal ginjal? Denial ini 3 bulan. Di bulan ketiga dia mengatakan, aku sudah bisa assalamualaikum sama penyakitku, Mas. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat jadi temanku ya tiap hari ya. Ahlan wa sahlan. Masalah itu monggo sugeng rawuh. Tersundi apa yang bisa saya lakukan? Itu hadapi. Jadi anggaplah yang namanya masalah itu biasa wae toh. Jangan jadi drama queen, mau aku orang yang paling berat masalahnya di muka. Banyak yang lebih berat dari kita. So, kenapa kita santai menghadapi masalah? Karena Allah berjanji begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu orang, satu jiwa, melainkan apa yang menjadi kesanggupannya. Kalau aku diberi segini, berarti aku bisa. Masalah itu sudah diukur, bukan untuk menguji kemampuan kita. Masalah itu diberikan Allah untuk menguji kemauan kita, mau nggak kembali kepadanya, mau nggak mengandalkan dia, mau nggak mendekat kepadanya, mau nggak untuk terus berkomunikasi dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya adalah soal hadapi. Yang kedua kata Agim, kalau sudah hadapi, hayati. Oh, masalah ini. Penghayatannya adalah, ini masalah karena dosa-dosa saya bukan ya. Masalah karena kesalahan-kesalahan saya sendiri bukan ya. Sehingga di situ ketika kita menghayati, kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah blaming others, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, enak kok ini memang masalah ini memang harus saya hadapi. This is my problem, my adventure. My problem, my adventure. Itu. Kalau sudah begitu, yang ketiga, nikmati. Hadapi, hayati, nikmati. Masalah itu untuk dinikmati. Selalu ada sisi yang akan membuat kita bisa menikmati satu masalah. Ada masalah, sedang diuji rumah tangganya, nikmati. Berarti Allah tidak mendewasakan kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencoba kita untuk menjadi yang lebih berhati-hati. Ada masalah dengan teman, berarti ini soal bagaimana kita mengelola emosi dan ego kita.
Tugas akhir tertunda, dosennya ada tugas keluar negeri 6 bulan. Wih, luar biasa. Nikmati 6 bulan ini. Ngopi. Belajar lagi, menemukan hal baru. Siapa tahu dengan ditinggal dosen pembimbing 6 bulan, kita menemukan insight-insight yang selama ini belum kita dapat. Refresh. Terancam cum laude. Terancam cum laude. Terancam DO ya, bukan cum laude. Nikmati, bismillah, insyaallah. Di bagian dari persoalan itu insyaallah adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahi kita sesuatu. Makanya ayat tentang ujian itu aneh. Anehnya di mana? Bagian belakang ayat tentang ujian bunyinya wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira. Jadi ternyata tujuannya ujian Allah itu untuk memberi kabar gembira. Di mana kabar gembiranya bagi orang yang mendapat musibah? Satu, kalau ada yang bilang kepada kita I love you, seneng nggak? Senang. Tergantung sih ya siapa. Tapi secara umum dicintai itu menyenangkan. Maka bagaimana tidak bahagia orang-orang yang sabar, karena yang berkata I love you adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Kalau ada yang bilang kepada kita, aku akan selalu setia, aku akan selalu di sisimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku akan selalu bersama denganmu, beserta denganmu. Seneng nggak kita ada teman setia kayak begitu? Seneng. Gimana orang sabar nggak seneng? Wong yang bilang begitu adalah innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya lagi apa? Yang namanya orang sabar itu kayak kerja di perusahaan yang gajinya unlimited. Gajian. Mana gaji saya? Silakan, sebelah itu ada gudang emas. Nah, isinya batangan-batangan, bawa pulang sekuatnya. Mau nggak kerja di perusahaan begitu? Wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya digenapkan, diutuhkan, disempurnakan Allah tanpa batas. Ada 3 amal yang pahalanya tanpa batas dan semuanya terkait dengan bagaimana mengelola jiwa kita. 1, sabar. 2, puasa. 3, memaafkan. Memaafkan itu ternyata pahalanya tanpa batas, karena kita memaafkan bukan karena yang bersangkutan layak dimaafkan. Kadang-kadang kalau yang bersangkutan layak dimaafkan, kita maafkan, itu dia tentram. Kalau yang bersangkutan tidak layak dimaafkan, tapi kita memaafkannya, siapa yang tentram? Kita sendiri. Karena kita tidak layak mikirin dia, sementara dia tidak mikirin kita. Payah kayak gitu. Gagal move on itu berat dan naif. 7 benua, 7 miliar manusia, dan kamu masih gagal move on dari 1 orang, sungguh-sungguh naif. Ada 7 miliar manusia padahal gitu. Jadi masalah ringan, masalah sulit, asyik. Masalah apa tadi istilahnya? Complicated, sophisticated, rumit itu kompleks. Kayak vitamin B aja kompleks. Kayak perumana aja kompleks. Yang ketiga adalah yang rumit berarti dia sesuatu yang akan menaikkan kita ke level yang lebih tinggi. Don't worry, be happy. Mengatasi masalah tanpa masalah.